Maka ketika Paulus mendengar dan mengikuti tuntunan Allah ini, dia menemukan ternyata semua masalah-masalah dalam kehidupannya selalu ada jalan keluarnya. Saudaraku, carilah nasihat Kristus. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda sudah memulai kehidupan Anda, memulai bulan Oktober ini dengan satu nama, yaitu dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, mulai hari ini biasakan diri Anda sebelum Anda memulai aktivitas, memulai pekerjaan, memulai sekolah, memulai perjalanan Anda. Ketika Anda mau memulai sebuah usaha, katakan dalam nama Yesus sebelum keluar rumah. Karena begini, banyak akhir-akhir ini orang dihipnotis, orang kena gendam. Karena apa? Ketika dia keluar rumah, dia kosong. Pikirannya lagi semeraut kemana-mana. Pikirannya malah lagi melayang-layang ke yang lain. Itu paling mudah untuk dikerjain orang. Maka dari itu, mulai dari sekarang saya ajarin sebelum Anda keluar dari rumah, sebelum memulai usaha, dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, nama dalam tradisi Timur Tengah kuno, dalam agama-agama kuno, 5.000, 6.000, 7.000 tahun yang lalu, nama bukan sembarang nama. Nama itu punya kekuatan. Nama itu simbol keluhuran, keagungan, identitas pribadi yang menjadi intisari kehidupan manusia. Itu disimbolkan dengan sebuah nama. Anda pasti ingat ketika Musa berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai. Musa bertanya, "Siapakah namamu?" Sebetulnya itu tidak diperkenankan. Karena dalam tradisi Timur Tengah kuno, di Timur Tengah sana, itu kalau orang yang lebih bawah, orang yang lebih muda, orang yang derajatnya lebih bawah, itu nggak boleh nanyain nama orang yang lebih dihormati itu. Karena itu sebuah tindakan yang kurang ajar sebetulnya. Saudara-saudara, nama. Ada satu nama di kolong langit ini yang namanya itu luar biasa kekuatannya, yaitu nama Yesus. Apa sebabnya saudara-saudara? Mengapa? Saya akan memulai dengan begini. Di depan saya ada 4 buah kotak. Di setiap 4 kotak ini ada judul-judul lagu rohani. Saya akan tunjukkan, nanti Anda pilih nomor berapa, silakan dari sekarang, 1 menit ke depan, saya akan melihat nomor yang paling banyak dipilih, saya akan buka, saya lihat mana judul lagunya, dan juga mungkin saya nyanyiin sedikit, lalu juga di mana pendasaran kitab sucinya, dan apa maksud dari lagu itu, apa yang mau diungkapkan. 4 buah lagu ini adalah lagu-lagu yang sangat terkenal. Saya tidak membuka semuanya, tapi yang paling dipilih oleh penonton Bible Learning. Jadi mulai sekarang, coba kita siapkan, supaya firman Tuhan betul-betul kita mendengar kabar baik dari Tuhan, yang kita terima dengan telinga kita, kita pahami dengan akal budi kita rasakan dengan hati kita. Betul-betul firman itu menjalar ke otot, ke tulang, ke syaraf-syaraf kita, ke aliran darah kita, ke aliran nafas kita, semuanya. Sehingga hidup kita sungguh dikuasai oleh nama Yesus. Nama yang mengatasi segala nama. Oke, saya sudah lihat, sudah banyak yang memilih. Saya hitung dulu. Waduh, rasanya kok banyak yang menulis angka 1. Saya buka dulu kotak nomor 1 ya, sebagai pilihan paling banyak dari Anda. Ada apa di dalamnya? Di dalam kotak nomor 1, waduh, ternyata benar-benar nggak ada sesuatu yang kebetulan. Karena apa? Di balik kotak nomor 1 ini ada sebuah lagu lama banget. Pasti Anda kenal, pasti Anda sering nyanyi, pasti Anda sering mendengarnya, menikmatinya, menghayati lagu itu. Lagunya begini, Anda coba tebak judul lagunya ya. Nyanyinya seperti ini di awal. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kita nyanyi bareng-bareng ya.
Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Keren bukan lagunya? Terima kasih sudah nyanyi bareng-bareng. Semoga lagu ini betul-betul menjiwai kehidupan kita, mewarnai, memberi kekuatan hari-hari kita. Judulnya apa? Coba Anda tulis di kolom komen. Iya, judulnya adalah Kau Yang Terindah, diciptakan oleh Robert dan Lea Sutanto. Apakah Anda tahu saudara-saudara, lagu yang indah luar biasa ini mengungkapkan si penyanyi itu mau menyembah Tuhan, mau mengagungkan nama Tuhan. Betul-betul dia merasakan Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang menguasai segala-galanya termasuk kehidupannya. Tuhan yang menjamin semua langkah-langkah kehidupannya. Saudara-saudara, bukan sebuah kebetulan lagu ini diambil dari bacaan kedua Pranekaristi tanggal 1 Oktober tahun 2023. Oh iya, by the way, kita udah mulai memasuki bulan Oktober loh ini. Cepet banget ini, udah bulan ke-10, deket lagi tahun baru, dikit lagi Natal. Saudara-saudara, coba kita say hi dulu sama Oktober. Halo Oktober, kayaknya banyak sukacita nih, banyak kebaikan, banyak berkat-berkat dari Tuhan yang ramah untuk kehidupan kita semua ya bulan Oktober. Terima kasih, berkat Tuhan berlimpah di bulan Oktober. Gimana enggak sukacita dan penuh berkat saudara-saudara? Seperti lagu tadi dikatakan, tidak ada lutut tak bertekuk menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Saudaraku, lirik yang bagus itu berasal dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2, ayat 9 sampai 11. Sebagai catatan yang perlu Anda ketahui, surat Filipi ini salah satu favoritnya Romo Yosef. Karena apa? Meskipun cuman bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4, tetapi isinya saudara-saudara bagus banget. Kenapa? Apa bedanya Romo sama surat-surat Paulus yang lain? Tampak sekali dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus mencurahkan pergulatan rohaninya. Bukan cuma pergulatannya, tapi juga buah-buah sebagai hasil dari permenungannya. Rohaninya semakin matang, relasinya dengan Allah semakin mendalam, dia mengalami sebuah kesempurnaan hidup, keutuhan hidup. Maka terhadap jemaat di Filipus yang sangat dikasihi oleh Paulus ini, Paulus begitu banyak memberikan wejangan, doa-doa, support, dukungan kepada mereka ini. Dikatakan di Filipi bab 2 ayat 1, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Saudara-saudaraku yang terkasih, disinilah Paulus memberikan buah-buah permenungannya, buah-buah pergulatan hidupnya. Hidupnya yang tadinya seorang pendosa, merasa serba benar, paling suci sehingga dia membantai orang-orang Kristiani. Di zaman itu, dia dipakai oleh Allah. Dia mengalami sebuah transformasi yang luar biasa. Hidupnya mulai saat itu diubah. Tapi bukan berarti ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus, hidupnya langsung baik. Hidupnya langsung lempeng-lempeng saja. Paulus pun butuh pergulatan demi pergulatan. Nah, disitulah Paulus mengatakan dalam perjalanan hidupnya mengenal Kristus Juru Selamatnya, Tuhan selalu memberikan kepada dia nasihat demi nasihat. Bukan nasihat yang kaleng-kaleng, bukan nasihat yang ada udang di balik batu, tetapi Tuhan sendiri memberikan pengajaran demi pengajaran untuk mulutnya, untuk tangannya, untuk kakinya, untuk seluruh tubuhnya, untuk seluruh jiwanya.
Maka ketika Paulus mendengar dan mengikuti tuntunan Allah ini, dia menemukan ternyata semua masalah-masalah dalam kehidupannya selalu ada jalan keluarnya. Maka dari itu saudaraku, dalam hidup kita carilah nasihat-nasihat Kristus yang bisa kita temukan dalam doa dan ketika kita membaca firman, ketika kita hidup dalam pelayanan, berjumpa dengan orang-orang yang kita layani. Di situ Tuhan juga hadir. Dikatakan ada penghiburan kasih. Saudara-saudara, seringkali manusia jatuh pada mencari penghiburan-penghiburan yang tidak sehat. Sebetulnya itu bukan penghiburan, tapi lari dari masalah. Masalahnya tetap ada, dihindari. Pergi ke tempat-tempat yang ajeb-ajeb. Ketika pulang, ketemu lagi sama masalahnya. Di sini dikatakan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah penghiburan kasih. Senjatanya kasih, semangat dasarnya kasih, bentuknya adalah kasih, buahnya juga adalah kasih. Itulah penghiburan yang kita cari dalam hidup kita. Lalu dikatakan ada persekutuan roh. Saudara-saudaraku yang terkasih, orang kalau udah kena masalah, biasanya dia itu sakit hati, lalu meninggalkan persaudaraan dengan keluarganya, dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya. Kenapa Romo? Ya dia itu Romo yang membuat aku sakit hati. Mereka itu pelaku-pelakunya. Seringkali persaudaraan, cinta kasih dalam keluarga, retak, bahkan hancur, bahkan bubar. Gak ada lagi yang menyatukan. Nah di sini yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah persekutuan roh. Bukan persekutuan yang makan-makan, seneng-seneng bareng-bareng. Tapi ketika susah kita ditinggalin seorang diri. Ketika kita lagi butuh orang-orang itu kemana gak tahu. Perginya ke laut kali. Lalu dikatakan ada kasih mesra dan belas kasihan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini yang menjadi penting. Belas kasih dalam diri kita. Kenapa sih Romo hidup saya harus berbelas kasih? Karena hidup kita semuanya karena belas kasihan Allah yang mengasihani kita. Maka sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh menutup mata terhadap kebutuhan-kebutuhan sesama. Cuek bebek, egois, dan lain sebagainya. Maka dari itu Paulus melanjutkan begini. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara-saudara, ternyata cikal bakal carut-marut kehidupan modern ini sudah bisa kita temukan dalam zamannya Paulus. Manusia zaman sekarang kalau tidak hati-hati jatuh pada jebakan yang namanya individualisme. Individualisme itu bukan jelek ya saudara-saudara, penting juga, ada nilai positifnya juga. Misalnya begini, seringkali orang cuma ikut-ikutan, orang hilang dalam sebuah gerombolan, orang menjadi anonim, dia bisa melakukan banyak hal tetapi dia cuma ikut-ikutan. Imannya ikut-ikutan, pertobatannya ikut-ikutan, rusak-rusaknya juga ikut-ikutan. Dia kehilangan dirinya karena tercebur dalam lautan umat manusia. Nah, dengan individualisme, setiap manusia disadari, aku ini pribadi yang unik. Orang yang seperti aku ini hanya satu-satunya di dunia ini. Tuhan punya relasi yang mendalam dengan aku secara pribadi. Bukan hanya sebagai kelompok saja, tapi Tuhan mencintaiku sebagai pribadiku apa adanya. Talenta-talentaku unik, berkat-berkatku unik, jalan hidupku juga unik. Dan itu Tuhan tahu. Tetapi saudara-saudaraku, dengan individualisme ini, manusia modern seringkali jatuh kepada egosentris. Nah ini dia yang tidak dikehendaki oleh Paulus. Sikap ego inilah yang akan mengaburkan, menghilangkan nasihat, penghiburan, kasih setia, belas kasih yang datang dari Tuhan kepada kita. Karena kita terlalu egosentris. Diri kita yang paling penting, diri kita yang paling hebat, diri kita yang paling benar, diri kita yang harus diutamakan, yang lain gak penting-penting banget. Saudara-saudara, apakah Anda tahu dunia ini adalah rumah kita bersama? Bukan rumah kita doang, tetapi juga ada orang-orang lain. Kemudian juga yang kesadaran yang kedua, tidak ada satu orang pun yang bisa hidup seorang diri. Apa ada? Nggak ada Romo, baru lahir aja dia lahir dari rahim ibunya.
ketika dia baru lahir aja langsung disusui oleh ibunya. Dia membutuhkan orang lain. Ada ayahnya yang mencari nafkah gedebak-gedebuk buat dia. Ada kakak adiknya yang juga berkorban buat dia. Ada embahnya, ada eyangnya, ada omanya, ada opanya. Ada begitu banyak orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Belum lagi karyawan, pembantu rumah tangga, ART. Romo, kan kepada mereka-mereka saya sudah balas budi, Romo. Udah kasih uang, Romo. Udah kasih fasilitas. Terhadap karyawan sudah saya gaji, Romo. Saudara-saudara, apakah Anda tahu pengorbanan mereka, cinta mereka, kasih mereka tidak bisa dibandingkan dengan uang sebanyak apapun. Catat itu baik-baik. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan, belas kasih, kemurahan orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, Paulus melanjutkan bahwa kita sebagai pengikut Kristus harus bisa bercermin, berpola, berpegang pada hidup Kristus itu sendiri. Yang dikatakan di ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudara, Yesus adalah Allah yang hadir di dunia, yang hidup di tengah-tengah kita, menyelamatkan kita. Bahkan dengan pengorbanannya di kayu salib sampai wafat untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Maka dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus Kristus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini dia saudara-saudaraku. Nama yang diberikan oleh Allah kepada Yesus Kristus adalah nama yang penuh kuasa. Bahkan saking besarnya kuasa itu dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, silakan kita koreksi. Seringkali kita menyebut nama Yesus kalau kita nonton film-film Hollywood ya. Seringkali nama yang agung ini, nama yang mulia ini dihinakan. Dipakai untuk sumpah serapah, dipakai untuk memaki-maki orang, dipakai untuk kata-kata yang kasar. Saudara-saudara yang terkasih, nama itu kekudusan Allah. Betul-betul nama Yesus artinya Allah yang menyelamatkan. Dengan nama ini ada kuasa yang bekerja bagi setiap orang yang menyebut nama Yesus. Bekerja dalam diri kita. Bekerja dalam apa? Supaya bisa jadi berkat, supaya bisa menjadi memancarkan kemuliaan Allah. Tapi seringkali kita pakai di tempat-tempat yang sembarangan, di kesempatan-kesempatan yang seenaknya, yang tidak pada tempatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, mulai hari ini, Romo, betul Romo, mulai sekarang saya mau menyebut nama Yesus di tempat-tempat yang terbaik, di tempat-tempat yang khusus, tidak sembarangan, tidak untuk sumpah serapah, tidak untuk memaki-maki orang. Saudara-saudara, gunakan kekuatan ini bagi setiap orang yang menyebut nama Yesus. Ada kuasa bekerja di situ. Jangan biarkan kuasa ini dikotori. Jangan biarkan kuasa ini melempem. Jangan biarkan kuasa ini tidak kita gunakan. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan, berkat-berkat dalam kehidupanku. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus ada kemuliaan Bapa. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam, bye-bye.